pergumulan yang berat. Tapi kami tidak akan pernah berhenti untuk tetap percaya bahwa Engkau pasti tolong kami dalam goncangan apapun, dalam pergumulan berat apapun. Kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami akan keluar dari setiap masalah, dari setiap persoalan hidup ini yang terus menghimpit kami, dan kami akan keluar menjadi pemenang karena kami tidak sendiri menghadapinya. Kami bersama dengan Tuhan yang berjanji menyertai kami sampai kesudahan hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami telah memberkati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami, dan kami percaya itu merupakan upaya berbau harus di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau duduk diam dan kami mau mendengarkan isi hati Tuhan berbicara bagi kami. Karena kami tahu firman Tuhan itu adalah pribadimu sendiri yang datang untuk menyampaikan bagi kami. Sehingga kami fokus hari ini, fokus untuk mendengarkan firman Allah, sehingga benar-benar firman Allah yang kami terima itu terukir di hati kami, dan kami berjalan sesuai firman yang terukir di hati kami, sehingga kami akan disebut orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Bapak. Terima kami tidak izinkan kuasa apapun yang coba-coba mengalihkan fokus kami. Kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami percaya Roh Kudus sambil alih. Tawan hati kami, tawan pikiran kami. Tawan Tuhan seluruh kehidupan kami, baik roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami tertawan oleh Roh Kudus, sehingga benar-benar Tuhan kami yang hadir. Kami betul-betul melihat Tuhan bekerja nyata di dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Dalam nama Yesus kami siap dengan firman Allah. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Iya, puji Tuhan, saudara. Kita tetap masih berbicara tentang tema percaya, saudara. Dan percaya ini, saya percaya bahwa bukan sekedar ucapan percaya, tapi percaya disertai dengan tindakan-tindakan dalam hidup ini, sehingga kita bisa melihat janji Tuhan itu nyata. Kita melihat semua yang Tuhan janjikan bagi kita itu nyata dalam hidup kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya tunggu mereka yang ada keluar di luar. Untuk itu apapun mereka harus cepat masuk, sehingga kita fokus dalam ibadah kita. Karena jangan saudara, iblis hari-hari terakhir juga dia tidak tinggal diam. Dia juga berusaha dengan segala macam cara tipu muslihatnya untuk dia mau mengalihkan fokus kita kepada Tuhan, sehingga kita meragukan firman Tuhan, kita meragukan kuasa Tuhan, kita meragukan nama Yesus itu adalah juru selamat itu. Itu sebabnya kalau bisa hadir di tempat ini dan kita akan betul-betul serius dengan Tuhan, dan kita tidak bisa main-main. Karena hari-hari terakhir ini saudara, saya lihat, saya dengar, saya melihat bahwa iblis betul-betul tidak diam. Tetapi saya percaya, jangan saudara takut, walaupun dia tidak diam, bersama dengan Tuhan pasti kita kalahkan dia. Amin. Percaya kita pasti kalahkan dia. Kita kalahkan segala tipu muslihat, segala bentuk kelicikannya, segala bentuk kemunafikannya. Kita mampu untuk melihat, dan kita mampu untuk mengalahkan dia. Karena kita bukan sendiri mengalahkan dia, kita bersama dengan Tuhan yang tidak pernah terkalahkan. Amin. Saudara, Yesus mati itu bukan dia kalah, tapi Yesus mati itu untuk menggenapi kemenangan yang luar biasa, untuk menebus kehidupan keadaan saudara. Saudara bisa bilang amin? Amin. So, kalau dia tidak mati, saudara dan saya tetap ada dalam dosa. Saudara dan saya hamba dosa dan tidak bisa keluar dari dosa. Itu sebabnya harus mati, sehingga dia melepaskan saudara dari dosa, dari hukuman dosa itu, sehingga kita betul-betul bebas dari hukuman maut itu, saudara. Haleluya. Dan kita masih tetap berbicara tentang percaya. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan dalam satu ayat saya, dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Untuk menghormati firman Tuhan, saya minta Bapak Ibu, mohon Adenyong, tolong berdiri sekali lagi dan kita baca secara bersama-sama dengan suara yang lantang. Kita baca sama-sama karena cuma satu ayat. Saya hitung sampai hitungan yang ketiga. 1, 2,
Mulai. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita percaya saudara percaya bahwa sesuatu yang janji Tuhan itu banyak yang belum saudara menikmati, saudara belum melihat. Tapi saudara percaya janji Tuhan itu pasti akan nyata. Pasti akan nyata dalam hidup saudara dan saya. Pasti saudara. Pasti. Kenapa sampai pasti saudara? Karena Tuhan kita, karena Tuhan kita itu dia Tuhan yang bukan Tuhan, satu-satunya Tuhan yang berjanji. Dia menyatakan ini. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat 3. Bapak tolong bacakan. Demikian firman Tuhan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi saudara, kenapa sampai kita tetap percaya bahwa sesuatu yang kita lihat, namun pasti kita lihat. Karena kita punya Tuhan itu, yang kita kenal itu dia, itulah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah apa? Engkau utus. Karena kita punya Tuhan itu Tuhan yang benar, dan dia tidak mungkin berjanji sesuatu dan dia bohong. Dia berjanji sesuatu dan dia tidak menepatinya. Dia Tuhan yang dia tetap pegang janjinya. Dia pegang janjinya untuk dia tetap melakukan hal itu. Mari kita lihat saudara, bahwa setiap janji Tuhan itu dia sumpah lewat dirinya sendiri, karena tidak ada yang lebih tinggi daripada itu, sehingga dia sumpah lewat dirinya sendiri, sehingga dia tidak mungkin mengingkari janjinya untuk memberkati saudara, untuk mengeluarkan saudara persoalan, untuk menyelesaikan saudara punya masalah. Dia sanggup, dia ahli. Kita lihat saudara, Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Karena itu lebih baik meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya. Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Nah, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah apa? Telah mengikat dirinya dengan apa? Sumpah. Telah mengikat dirinya dengan sumpah. Kenapa sampai saudara? Kita lihat di situ bahwa dalam Ibrani ini dia punya karena itu berarti ada sesuatu peristiwa sebelum itu, sesuatu peristiwa yang sebelum itu, sehingga ayat yang ke-17 karena itu. Kita lihat sebelumnya, saudara, kita lihat janji apa? Ada janji di sana, janji tentang Tuhan akan memberkati ini Abraham. Mari kita lihat ayat yang ke-9 dan kita baca ayat 13 sampai ayat yang ke-16 saja. Mari kita lihat. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, dia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Ya, terus katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Terus, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Jadi kita lihat saudara, itu bahwa di dalam ayat yang tadi kita sudah baca sama-sama, ayat yang ke-6, ayat yang ke-13 kita mulai baca, kita lihat sebab ketika Allah memberikan janji itu kepada Abraham, ia bersumpah dengan dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya, makanya dia sumpah lewat diri sendiri, janji pada Abraham bahwa Abraham akan diberkati dengan melimpah-limpah, dan anak cucunya itu akan menjadi banyak dan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Itu janji. Tetapi waktu janji itu Abraham sudah dapat atau belum? Belum. Tapi dia tetap percaya.
dapat. Nah, kita lihat selanjutnya ayat yang ke-14. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Kita lihat dalam janji firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 16 sampai 17. Tolong bacakan. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. amin. Saudara, kenapa sampai janji itu Tuhan semua lewat dirinya sendiri dan diulangi kembali Rasul Paulus Petrus diulangi kembali dalam Ibrani, saudara. Karena ini betul-betul terjadi. Kalau tidak terjadi tidak mungkin, saudara. Ada pengulangan di sini. Jadi itu kita lihat bahwa kejadian sudah waktu kejadian pasal yang kejadian pasal yang ke-22 ayat 16 dan 17 itu sudah dinubuatkan. Makanya Paulus dia ulangi kembali. Paulus dia ulangi kembali. Karena Paulus yang menulis ini surat Ibrani ini, saudara. Makanya kita lihat bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak akan terjadi. Pasti akan terjadi. Ayat yang kelima, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian dia memperoleh apa yang dijanjikannya. Apa yang dijanjikan Tuhan itu dia peroleh. Dia tunggu dengan sabar. Kadang-kadang kita menunggu sesuatu janji Tuhan itu tidak sabar kita. Kita mau setelah kita minta terjadi, tidak bisa. Mesti melalui proses. Kita mau supaya keluarga kita langsung baik-baik semua, tapi itu melalui proses, tidak bisa, saudara. Dengan setelah saudara katakan itu langsung semua keluarga itu aman, damai. Saudara punya usaha langsung diberkati, tidak bisa melalui proses. Harus tunggu, proses itu menunggu dengan sabar. Dan akhirnya apa? Dia memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan lewat Tuhan sumpah lewat dirinya sendiri. Amin. Itu sebabnya, saudara, percaya saja bahwa semua janji Tuhan itu, kita akan lihat bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang sembarangan. Bagaimana supaya belum melihat namun kita pasti melihat, saudara. Yang pertama kita lihat, percaya semua janji Tuhan yang tersimpan di surga, pasti itu Tuhan berikan bagi kita. Semua janji Tuhan yang tersimpan di surga, yang Bapa siapkan di surga, itu bagi kita. Walaupun saat ini kita belum melihat, tapi pasti itu akan kita lihat. Kalau saudara mau cepat lihat, saudara minta Tuhan angkat sekarang. Supaya cepat saudara lihat itu benar atau tidak. Pasti benar, saudara. Saya percaya pasti itu benar. Kita lihat 1 Petrus pasal 3 ini. 1 Petrus kembali kita lihat dalam pembacaan kita. 1 Petrus 1 ayat yang ke-4 dan 5. Tolong baca. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, dan tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ya, jadi saudara, itu di surga itu dia ayat yang keempat, untuk menerima sesuatu bagian yang tidak dapat binasa. Kita akan terima sesuatu yang tidak dapat binasa. Maksudnya kita akan masuk surga, karena surga itu tidak bisa dibinasakan oleh apapun. Betul? Karena ada 2 kekekalan di depan kita dalam hidup ini. Yang pertama di mana? Surga. Yang kedua di mana? Neraka. Itu sebabnya dia janji kita untuk kita harus dia berjanji kepada kita untuk menerima sesuatu bagian yang tidak akan binasa. Berarti yang tidak akan binasa, yang tidak tergoncangkan, kota yang tidak tergoncangkan. Itu apa? Kerjaan surga. Tidak akan tergoncangkan. Bumi ini akan tergoncangkan. Tadi pagi kita sudah dengar, bumi ini akan digoncangkan
kita, itu bodoh besar. Itu bodoh besar karena apa? Semua yang di dunia akan tergoncangkan. Lalu semua tergoncangkan berarti saudara punya uang di bank itu akan tergoncangkan, akan hangus, akan hilang lenyap. Hidup saudara akan lenyap. Kalau saudara tidak mulai dari sekarang berpikir tentang keselamatan yang kekal dalam hidup saya dan saudara. Saudara boleh kaya, boleh. Saudara boleh berhasil, boleh. Saudara boleh jadi pejabat, boleh. Tetapi itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir saudara dan saya, saudara bisa kaya tapi setelah mati masuk surga. Amin. Mati masuk surga. Saudara bisa jadi bupati, tapi setelah habis jadi bupati, mati masuk surga. Jangan sampai saya takut saudara hanya terakhir ini banyak pejabat, banyak bupati yang mati pasti masuk neraka. Betul kata betul saudara. Karena untuk meraih suatu kekuasaan itu kan pakai cara yang tidak pantas semua. Beta senang dengan Komjen Paul Dharma. Dia sementara juga sudah pensiun dan dia mau maju untuk apa? Gubernur DKI Jakarta. Dan dia bilang kalau memang ada pejabat-pejabat yang mengerti apa yang dia mau maju ini, dia akan dukung mereka 100%. Tapi kalau mereka tidak, saya bekerja untuk mau menyelamatkan diri rakyat. Karena tidak, Indonesia kalau tidak betul-betul nanti ke depan mereka setuju dengan apa yang direncanakan oleh dunia. Dan Indonesia terima, itu kita akan jadi hamba budak. Dan dia tidak mau. Dan dia betul-betul orang yang selalu menantang, saudara. Percaya atau tidak, tapi kalau nanti pemerintah kita terima itu hal ini, saudara, akan terjadi COVID yang luar biasa dalam lockdown kemarin, orang tidak akan bisa kemana-mana. Dan kita berdoa supaya di rencana niat baik untuk nama Tuhan dipermuliakan di bangsa ini akan terjadi. Ada pemimpin kita nanti mungkin Bapak Prabowo setelah dilantik 20 Oktober ini, kita berdoa supaya dia menolak semua. Semua itu dia menolak, saudara. Sehingga Indonesia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dan dia bisa menghidupkan rakyatnya sendiri. Dengan semua hasil tambang, hasil segala yang luar biasa yang ada di bangsa ini untuk bisa menghidupkan rakyatnya sendiri dan kemakmuran bagi rakyatnya sendiri. Haleluya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat yang pertama ini, kita lihat betul-betul bahwa percaya semua janji Tuhan yang tersembunyi yang tersimpan di surga pasti kita akan terima. Amin. Pasti kita akan terima. Haleluya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah disediakan untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ini kan akhir zaman. Kita suara di akhir zaman. Haleluya. Jadi kita akan melihat sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu berjanji dan pasti dia akan menepati, dan kita akan melihat nanti praktiknya. Kita akan melihat, saudara. Karena ini janji di surga. Nanti kita ke surga dulu, baru kita akan melihat janji itu akan digenapi. Haleluya. Tapi janji yang akan terjadi itu ada banyak hal janji yang telah kita alami di dunia ini. Tetapi kalau janji untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan, kan kita masih ada di dunia ini. Betul? Sehingga kita melihat apa-apa yang indah di surga. Memang di surga itu lantainya dari emas. Emas murni, bukan emas sembarang, emas murni. Dia punya dinding-dinding semua dari permata. Dan di sana tidak ada malam. Di sana tidak pernah mati lampu. Karena lampu itu anak domba itu sendiri, yaitu Yesus. Kita tidak butuh AC di sana. Karena memang suasana di sana luar biasa. Coba mulai bayangkan itu saudara, dalam hidup saudara. Itu surga. Haleluya. Dan untuk menerima janji itu bukan setelah janji itu lalu saudara menerima. Ada hal yang harus saudara lakukan. Kita lihat ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 bagian A saja. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun mereka
Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Iya. Jadi kita lihat saudara, ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus apa? Berduka cita oleh berbagai pencobaan. Saudara, berbagai pencobaan. Siapa di sini yang tidak pernah mengalami pencobaan dalam hidup? Tetapi jangan saudara kira Tuhan yang luaskan pencobaan itu, karena Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Amin. Kita biasa dicobai karena keinginan kita sendiri, kita dicobai. Haleluya. Tetapi kalau saudara melakukan kebenaran dan saudara difitnah, itu saudara itu anugerah bagi saudara. Saudara menceritakan tentang Yesus kepada orang yang tidak mengenal Yesus, dan dia pada hari memuja saudara atau dia pada akhirnya menyiksa saudara, itu kemuliaan bagi Yesus. Sebab kalau orang yang takut itu antri pertama masuk apa? Masuk neraka. Takut. Banyak orang takut untuk sebut nama Yesus karena mungkin bosan dia. Saya percaya Yesus, dia jambil Yesus nama saya. Bilang Tuhan memberkati saya, atau Allah memberkati. Jambil Yesus nama. Padahal dalam segala firman Tuhan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan harus lakukan dalam nama siapa? Yesus. Nama Yesus. Segala sesuatu yang kamu lakukan, segala sesuatu yang kamu bersaksi, segala sesuatu yang kamu beritakan kepada orang, segala sesuatu yang kamu sampaikan bahwa keselamatan tidak ada dalam nama lain, hanya dalam nama Yesus, harus diberitakan nama ini. Harus diberitakan nama ini. Nama ini perlu diberitakan, saudara. Diberitakan terus. Walaupun ancaman datang, walaupun fitnah datang, katong sudah dengar. Semua bicara tentang nama Yesus, katong sudah dengar. Tapi kalau dengar nama Yesus itu bukan sekedar dengar, tapi betul-betul lakukan apa yang dia perintahkan. 2 Timotius 2 ayat yang ke-19, tolong bacakan. Tetapi dasar yang dinyatakan Allah itu teguh, dan materialnya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Pertanyaannya bagi saudara dan saya, orang Kristen yang menyebut nama Tuhan itu, lalu panggil nama Tuhan waktu dia dalam kesulitan panggil nama Tuhan, Tuhan dengar atau enggak? Tuhan mah dengar. Tetapi firman Tuhan dengan tegas, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meteranya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Yesus atau Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Pertanyaannya, orang Kristen hari-hari terakhir ini, waktu sebut nama Yesus, waktu sembah nama Yesus, tapi ada keluar caci maki dari mulut, ada dusta dari mulutnya, ada kebohongan dari mulut, ada kepahitan, ada menyimpan kepahitan, menyimpan dendam, dan tidak bisa melepaskan pengampunan. Bisa? Tuhan kenal atau enggak? Tidak kenal. Tapi kalau saudara sudah ikut firman Tuhan dan percaya sungguh-sungguh firman Tuhan, dan pada akhirnya karena nama itu engkau dihujat, engkau dicaci maki, engkau disebut sesat, engkau disebut setan, engkau disebut, jangan engkau itu kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Karena Yesus sendiri, dia sang firman itu, firman yang hidup itu dia datang, mereka sebut dia apa? Beelzebul, pemimpin setan. Kalau saudara cuma bawa bilang setan masih kecil, tapi Yesus disebut apa? Pemimpin Beelzebul, dia pemimpin setan. Tapi apakah dia balas? Sekolah topet tadi kan? PT orang tadi pari, sekolah terus. Sekolah topet ini orang umlah. Waduh. Apalagi kalau PT orang Manado, wah saudara. Siapa orangmu saudara, dari suku manapun, dari bahasa manapun, saya percaya saudara, kalau Yesus tidak pernah, orang mudai dia tidak balas dengan ludah, orang tampan dia tidak balas dengan tampan. Amin. Orang menghujat dia tidak balas dengan menghujat, orang fitnah dia tidak balas menghujat.
Orang melukai dia tidak balas menghujat. Itu sebabnya saya dan saudara yang kenal dia, karakter ini juga harus ada bagi kita. Amin. Haleluya. Karakter ini juga harus ada bagi kita. Kalau tidak, saudara, kita tidak akan sampai kepada tujuan. Maksud semuanya itu ialah untuk apa? Membuktikan kemuliaan iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi Tuhan sementara luas pencobaan itu masalah tiba-tiba saja. Kenapa beta punya suami? Beta suami sudah istri mulai ada renggang gitu. Atau beta punya istri bikin sampai renggang. Atau anak-anak bikin sampai orang tua dan anak mulai renggang. Ini perlu dipulihkan kembali. Amin. Ini perlu dipulihkan. Jangan kita biarkan itu sesuatu yang renggang, sesuatu yang sementara terjadi gejolak itu kita biarkan dia harus selesai. Karena kita bilang kalau kamu berbuat dosa jangan sampai apa? Matahari terbenam, harus selesai. Dan kita kita bukan robot. Sehingga kita tidak, kalau Tuhan kita tidak berbuat dosa, kita tidak berpikir dosa, kita tidak ucapkan yang bersalah lagi. Masih ada kesalahan. Terima Yesus satu kali tapi bertobat itu setiap saat. Amin. Bertobat setiap saat. Mulai berpikir salah terhadap temanmu, mulai berpikir salah terhadap suami, mulai berpikir salah terhadap istri, bertobat. Lalu selesaikan. Haleluya. Sehingga betul-betul saudara kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sehingga lewat kehidupan kita, keluarga kita, orang lain juga bisa mengenal Tuhan. Lewat kehidupan kita, orang lain punya masalah bisa terselesai. Jangan lewat kehidupan kita, karena kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada senjata kelaleman, bukan senjata kebenaran, sehingga orang punya masalah, kita orang pikir tambah masalah. Dan banyak hamba Tuhan itu terlalu mengajarkan sesuatu yang menyesatkan pakai nama Roh Kudus. Saya gentar sekali kalau sebenarnya Roh Kudus berbicara kepada saya. Roh Kudus berbicara kepada seseorang, dan kalau apa yang dia katakan itu benar, itu betul dari Roh Kudus. Tapi kalau tidak benar, itu bukan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sembarang, saudara. Roh Kudus itu tidak janjikan bahwa besok pagi apapun di muka rumah orang bawa uang 1 karung. Uang 1 karung, saudara. Hal itu tidak terjadi, tapi berulang-ulang percaya. Saudara mau cari 1 juta hari ini saya susah. Oh 1 karung. 1 karung kalau umpama 100.000 itu 1 karung kira-kira seberapa ya? Janji begini, tapi karena dia ini nabi ya, percaya dia. Ya ampun ya. Haleluya. Haleluya, saudara. Tuhan bicara bahwa tidak ada orang lain lagi yang bisa melayani. Kalau orang lain melayani pasti pekerjaan dibubar. Roh Kudus bicara begitu. Memang, saudara, cakap diri saja, hidup dalam tidak benaran saja. Kalau pekerjaan Tuhan saya maju. Kalau mulai tuduh sama orang yang datang itu mau rampas pelayanan, saya nggak ada kerja kan? Kita tidak ada kerja. Ibu Maria dan suami tidak ada kerja. Saudara, saya mau bilang saya punya kerja lebih sibuk dari saudara. Coba tanya saya punya istri. Mungkin saudara punya celah-celah, saudara bisa tidur siang. Saya tidur siang itu tidak. Nah. Jadi sibuk itu, karena sibuk itu, sehingga saya tidak pernah ada waktu untuk tidur siang. Kalau saya bisa tidur siang setengah jam itu anugerah terbesar. Malam saya tidur sampai jam-jam kalau kaki bangun jam 3 saya bisa tidur kan. Harus tidur jam 11, itu jam 12. Kaki bangun jam 3 saya bisa tidur lah. Tapi kalau sampai masih sehat sampai saat ini, bukan karena Yonas tahu menjaga diri, tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan vitamin-vitamin yang luar biasa.
walaupun cuma makan kelor, setiap pagi makan kelor, tapi tetap tubuh sehat. Haleluya. Amin. Haleluya. Itu sebabnya yang pernah saya katakan satu tema khotbah yang saya sudah sampaikan berapa tahun yang lalu, bahwa jangan menyerah kepada masalah sampai menyerah, masalah harus menyerah. Begitu. Jangan menyerah kepada sakit penyakit sampai sakit penyakit menyerah, bahwa kau telah sembuh. Jadi jangan menyerah kepada masalah, tapi masalah harus menyerah terhadap engkau, karena kita tidak sendiri menghadapi, kita bersama dengan Tuhan. Bisa bilang amin? Amin. Iya, itu saudaraku yang kekasih. Nah, kita lihat lagi yang kedua, saudaraku yang kasih. Memang kita sementara komitmen untuk waktu, makanya kita harus betul-betul komitmen. Karena jangan sampai saya sebagai gembala saya bicara di sini, sedangkan saya terus saya lewat waktu yang ada. Nanti kita berdoa supaya kalau Tuhan kehendaki kita bisa menambahkan waktu, karena waktu 1,5 jam itu selesai ibadah itu waktu masa apa? Covid. Masa Covid. Sekarang saya masa Covid lagi, kita bisa tambah sampai 1/2 jam lagi, mungkin 2 jam. Karena banyak orang yang kita lihat, mereka dalam hadirat Tuhan, tapi tiba-tiba karena waktu mendesak harus selesai. Tapi saya percaya untuk biarpun 1 jam, tapi kalau kita masing-masing dari rumah bawa api, bawa pontong api yang sudah menyala, yang bawa pontong api yang belum menyala. Kalau masing-masing kita dari rumah sudah bawa pontong api yang sudah menyala, waktu semua kumpul dan pada saat itu ada percikan api sedikit saja, langsung apa? Api menyala besar. Haleluya. Api menyala besar. Dan saya percaya saudara, ini hujan air dan hujan awal dan hujan air akan dicurahkan secara bersama-sama. Akan terjadi urapan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Yang pada akhirnya saudara, engkau yang tidak mampu, dia akan mampukan engkau untuk engkau buat sesuatu yang luar biasa. Orang akan kagum dan akui bahwa Tuhan yang pakai engkau itu bukan Tuhan yang sembarang, tapi Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua saudara yang percaya pada hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, kita semua mengalami puji-pujian, kemuliaan dan apa? Dan kita lihat dalam firman Tuhan. Mari kita lihat dalam firman Tuhan dalam Ibrani tadi 1 Petrus ayat yang ke 8 ayat 7 bagian B dan 8 bagian B juga. Coba tolong bacakan. Bagian B, saya baca. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan hormat dan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bagian B daripada pembacaan kita, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Ayat ke-9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Kenapa kita bergembira? Karena kita telah memperoleh apa? Keselamatan jiwa kita. Saudara, tubuh kita ini kalau mati, itu tubuh kita ini akan kembali kepada tanah, tapi jiwa kita ini memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya saudara, saya punya keyakinan bahwa saya tidak akan mengalami mati tubuh, tapi saya akan diubah oleh Tuhan ketemu dengan Tuhan. Amin. Mari kita tonton ini supaya kita lihat. Mari kita tonton. Coba tolong putarkan yang tadi pagi putar. Dan ini cuma bukan untuk menakuti, tapi ini untuk memperingatkan kita bahwa ini pasti akan terjadi. Tapi saya kita tidak tahu, tapi pasti akan terjadi. Tolong Joel. Tadi pagi, sebelum firman disampaikan, ini saudara lihat. Saya mau begitu tiba-tiba, yang saya tahu apa saya ini. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti dia.
saudara-saudara yang termasuk pengangkatan ini. Amin. Amin. Siapa di sini yang tidak rindu untuk masuk dalam pengangkatan itu? Kalau engkau tidak rindu untuk masuk pengangkatan itu, engkau akan mengalami siksaan yang luar biasa 3,5 tahun saja. 3,5 tahun, engkau akan disiksa. Engkau punya harta yang banyak, tidak bisa menjual. Engkau punya uang yang banyak, tidak bisa membeli. Bisa beli, tapi harus 5 cap. Di dahimu dan di tangan. Yaitu cap apa? 6. Baru engkau bisa leluasa untuk menjual dan membeli. Engkau bisa leluasa untuk segala sesuatu. Waktu telah singkat. Kita semua tertuju pada satu sistem sekarang ini. Halo, kita sementara tertuju pada satu sistem ini. Dan itu saudara, lagu yang sudah cukup lama yang sering kali dinyanyikan oleh orang tua. Waktu saya baru bertobat itu, waktu saya menyanyi lagu ini saya menangis, saudara. Akan terjadi perceraian yang luar biasa antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, antara mama mantu dan anak mantu, antara bapak mantu dan anak mantu, akan perceraian. 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, 1 tidak. Itu sebabnya engkau yang dengan saat ini dengan suami istri setia dengan Tuhan, serius dengan Tuhan. Engkau anak-anak dengar firman Tuhan lalu serius. Engkau sekolah tapi harus jaga kekudusan hidup. Siapa orang yang mau hidup kudus itu harus dia hidup. Orang yang mau terangkat itu dia harus jaga kekudusan hidup. Dia harus menjaga kesucian hidup. Saudara lihat dalam gereja, tapi tidak semua orang yang terangkat kan? Dan waktu mereka terangkat apa? Menangis, menjerit. Ini mereka mengabaikan, saudara. Firman Tuhan mereka buka ini HP, lihat YouTube, main game gitu. Saudara-saudara tidak menghargai firman Tuhan. Dan itu sangat celaka. Percayakan bahwa saudara waktu lakukan itu mata Tuhan lihat, saudara. Karena mata Tuhan itu, ada mata Tuhan itu melajari seluruh dunia ini untuk dia mengawasi kehidupan saya dan saudara. Dan kalau hidup saya dan saudara, Bapak Bu Urwana sampaikan itu, saudara. Kita ini baru berapa jam? Saya 67 tahun, ini baru berapa jam? Masa 1 jam saya punya perbuatan di mata Tuhan terus lupa. Saya lupa. Karena 1 hari Allah 1000 tahun bagi manusia. Jadi kalau 2000 tahun baru 2 hari di hadapan Tuhan. Mamanya lagi saya lupa apa pun kesalahan waktu 2 hari lalu. Saya lupa, saya nggak akan mungkin lupa. 1 tahun juga masih belum lupa. Apalagi di hadapan Tuhan kita punya perbuatan itu 2000 tahun, itu 2 hari saya di hadapan Tuhan. Siapa di sini yang sudah hidup 2000 tahun? Sudah ada. Umur manusia berapa tahun? 70 kalau pun 80. Tapi itu sudah 80 itu sudah itu makan, tanya, Bapak sudah makan? Belum makan. Kalau memang kita sampai setingkat itu Tuhan, kalau Tuhan boleh datang lebih baik. Haleluya. 2 penyerahan saja daripada bikin anak cucu ini sengsara. Kalau saya percaya, saudara, saya percaya sebelum saya umur 85 tahun Tuhan sudah datang. Haleluya. Karena 85 tahun itu kalian bilang aku masih muda. Kalian bilang begini, waktu engkau utus aku 40 tahun. Sekarang kan 45 tahun. 45 tahun berarti umur saya sekarang ini berapa? 85 tahun, tetapi saya masih rasa muda, masih rasa kuat dan bisa perang seperti waktu saya umur berapa tahun? 40 tahun. Berarti saudara, di hadapan Tuhan saudara yang masih muda, 80 tahun masih muda. 85 tahun masih muda. Amin. Makanya saya bilang saudara, pasti saya mencapai hal itu sebelum mencapai hal itu Tuhan suangkat. Jangan saudara, tapi kalau mau saya pikir begini, 1000 tahun lagi. Tapi mau tahu sebentar Tuhan mau datang supaya ada keputusan, besok Tuhan sudah datang.
Dia sudah sempat untuk berbuat dosa, betul? Sudah sempat untuk berpikir hal yang dosa. Kita selesaikan sempatnya, saudara. Haleluya. Sebab apa Tuhan yang berjanji bukan Tuhan yang adalah manusia sehingga dia berdosa. Dia berjanji dan dia pasti menepati janjinya. Saudara bisa bilang amin? Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Amin. Allah bukan manusia. Allah bukan Yonas. Yonas bukan Allah. Amin. Jadi Yonas ini masih bisa berdusta. Tapi setelah berdusta berdamai cepat. Mama tanya, Bapak dari mana? Ada pipa cerita orang kecil saya kita ada pikir kerja. Kan salah. Bila saya kita pikir kerja atau ketemu dengan teman. Begitu yang palente. Cara tuh, saudara. Haleluya. Jadi mama, selama ini Bapak ada perintah-perintah, saya nggak ada tahu, kan ada perintah. Kalau perintah bilang sekarang, saya jadi figur yang perlu dicontohi. Amin. Saya jadi Bapak yang perlu dicontohi oleh anak cucu. Ibu pun demikian harus jadi figur bagi semua anak-anak, perempuan dan cucu-cucu. Maka semua jemaat harus jadi figur. Amin. Haleluya. Luar biasa. Memang masih marah-marah ya, tapi marah-marah karena kadang-kadang yang sesuatu yang masa bisa dengan mudah kunci tangan tambah padahal dia cari sendiri kunci di mana? Ya setiap hari kita punya kerja ganti kunci. Itu yang kita mau kerja. Dia bilang, mama saya nggak ada kerja. Kenapa ada kunci setiap hari cuma kerja ganti kunci, minta kunci. Nah, saya kasih ngomong-ngomong, kali kunci itu bikin ikatan besar atau kantong sekali leher. Sampai kunci di kios itu tinggal satu lagi, Pak. Sampai hilang lagi, sebelum hilang lebih ganti sekali. Tapi mau ada sempat untuk ganti saya ganti. Saya punya kunci motor tinggal satu lagi. Makanya saya agak bebejan sampai setelah hilang. Saya ada kunci. Motor saya bisa dipakai. Ini semua ibu kita tahu karena rupanya ada separuh juga punya sifat rupa-rupa begitu. Amin. Bapak-bapak juga cara muka begitu. Kalau pakai kacamata, cari kacamata. Mana kacamata ya? Bapak cari kacamata apa? Siapa yang pakai kacamata kita jauh pakai. Apa ada pakai apa? Bagaimana? Begitu saudara. Haleluya. Jadi hal begini yang kadang-kadang agak nada sedikit keras. Kenapa anda jaga ini? Kamu sudah ada kerja lain lagi, cuma kerja ganti kunci. Tapi tetap percaya saudara. Pasti waktu ibu belajarkan. Kita lihat separuh gantung apa? Anak kunci itu boneka besar satu kantong. Itu sangat bagus. Haleluya. Jadi sekali lagi sekarang kita lihat Allah bukan manusia sehingga ia berdosa, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan dia, makanya ia berfirman dan tidak menepatinya, atau berbicara dan tidak kapan menepatinya. Melakukan dan menepatinya, sudah. Semua yang Tuhan janjikan itu pasti terjadi. Walaupun hari ini kau belum melihat, tapi percaya saja pasti kau melihat. Amin. Firman Tuhan saya aminkan sini karena saudara bilang amin, saya aminkan sini. Haleluya. Dari mari saudara. Mari musik, tim musik.